Ngomong. Apa aja? Yo, what's up boy? Welcome to my favorite channel. Bersama saya Farli di channel yang membahas segala pembahasan of the pembahasan. Nah, di sini aku akan membahas seseorang desainer yang sudah melalang buana dari berapa tahun? Dari 2013. Dari 2013. Nah, dia ini seorang yang sudah jatuh bangun membangun sebuah usahanya dari menjadi desainer, lalu usaha sablon dan shopcase dan lain-lain lah, banyak hal. Jadi kita bisa memetik sebuah pelajaran dari orang ini. Namanya siapa? Cimen. Namanya biasanya dipanggil Mas Cimen. Nah, Mas Cimen ini adalah seorang desainer yang menurutku udah berpengalamannya di bidang desainer logo, terus apa? Segala grafik semuanya dia bisa. Udah dari 2013, 14, 15, udah 2020, 7 tahun. 7 tahun dan sekarang udah membangun usaha tadi apa? Usaha sablon sampai apa ya? Itu sablon. Yang pertama itu sablon. Yang kedua itu event. Terus yang ketiga itu jadi distributor kaos surfing. Terus keempat itu jadi angkringan. Bangun angkringan. Bangun angkringan juga. Terus bangun showcase, custom case. Terus habis itu produk kreatif. Terus habis itu jasa desain, pada akhirnya menjadi seorang marketing. Sekarang menjadi seorang marketing. Sales. Oh, sales. Sekarang jadi sales. Dimana dia jatuh bangun membangun sebuah usaha. Lalu sekarang ingin memulai lagi sepertinya. Ingin memulai lagi nggak Mas? Ya kalau pengen memulai, semua orang pasti pengennya memulai sampai akhir gitu. Karena kan udah ngerasain tuh dari awal enaknya seperti apa, enggak enaknya seperti apa, udah ngerasain prosesnya seperti itu. Jadi kaliku menjadi seorang desainer lalu mengarah ke usaha-usaha event dan lain-lain itu ada nggak yang membuat Mas Cimen itu jenuh? Akhirnya pada titik jenuh seorang menjadi pengusaha, ada nggak? Kalau ngomongin jenuh ada pasti. Kalau pengen jadi seorang pengusaha harus siap mental. Dalam artian mental itu entah mental finansial maupun mental pikiran gitu. Yang pertama kan kita harus, misalnya gini, kita mau usaha, otomatis kita nggak ada pemasukan selain usaha kita sendiri. Jadi otomatis itu berpengaruh sama kebutuhan kita sehari-hari, misalnya makan, transport dan segala macam. Membangun sebuah usaha. Nah, ini kita tanya lagi, yang membangun sebuah usaha dari awal sampai di titik Mas sudah merasa di atas, dimana kata orang tuh semakin di atas angin akan semakin besar seperti itu. Jadi gimana seorang Mas Cimen itu mengatasinya? Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya kan hal yang susah. Yang paling susah adalah ketika kita udah naik, itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Kan standarnya orang tuh beda-beda, kekuatannya orang juga beda-beda gitu. Yang alami secara pribadi sih, yang penting giat apapun bukan jadi suatu masalah ya. Kalau pengen usaha itu, maupun itu kendala finansial, pasti finansial itu pasti ada solusinya. Makanya kan kayak aku sendiri selalu mikir, pengen usaha tuh nggak harus punya banyak modal. Nggak punya modal aja bisa gitu. Itu udah disebut sebagai pengusaha. Kan pengusaha kan intinya kita nggak ikut sama orang, kita membuat suatu pekerjaan itu sendiri yang bisa menghasilkan. Tapi cuman untuk sekarang tetap membutuhkan minimal HP Android lah, sama WiFi bisa teman atau nyari WiFi gratis kan kayak gitu. Gathering koncone, koncone kan paket. Ayo.
Nah, terus ki pertanyaan soal aku pribadi. Dari aku pribadi sendiri pertanyaannya, pernahkah menjadi seorang desainer ini bukan style atau bukan fashion masing sendiri gitu? Kalau jadi seorang desainer, dibilang desainer itu kan di awal mula. Kenapa bisa pada akhirnya melakukan banyak, mencoba banyak usaha? Sebenarnya sih kalau dibilang mencoba terlalu, kita mencoba-coba banyak, mencoba bukan hal yang serius gitu. Jadi awal mula 2013 waktu awal-awal kuliah dengan pengetahuan desain, karena kan dulu aku sekolah di SMA madrasah. Madrasah itu ada pelajaran TIK. TIK ya? TIK nggak ada, SMA nggak ada. TIK ya? Berarti kurang tua. TIK itu intinya tentang komputer. Di situ membahas tentang ya kalau standar lah tentang komputer, operasional Excel dan segala macam. Tapi ada di situ skill Corel. Kita belajar di situ Corel dasar. Nah untungnya aku mendapatkan itu dari SMA. Nah pada akhirnya saya hijrah ke Jogja. Terus di sini istilah kata ke bawah teman, pengen kayak teman gitu loh, kepengen kayak lingkungan kehidupan kita di Jogja. Pas itu banyak yang namanya clothing. Sekarang clothing butuhnya orang yang bisa desain. Nah dari situ sok-sokan bisa, akhirnya belajar dengan, kamu tahu laptop Axio yang Zaman dulu. laptop zaman dulu sekarang cuma 500 ribuan, itu pakai itu. Awal mula pakai itu belajar ya emang kalau dilihat sekarang, dinilai sekarang jelek banget, kalau nggak pantas buat dijual, tapi rasa kepuasan tuh ada. Jadi mulai dari 2013 sebenarnya untuk bisa desain. Jadi dimulai dari mencoba-coba ya, mencoba-coba akhirnya sekarang jadi keterusan, ketagihan. Ya awalnya mencoba, itu kita kan pemasukan masih dari orang tua atau awal-awal selama 1 tahun masih orang tua, mencoba otomatis kan kita pemasukan masih ada, otomatis kita untuk belajar pun masih bisa. Tapi ketika kita udah memulai, otomatis mau nggak mau kita harus bisa. Nah di situ tekanannya. Yang membedakan kadang orang pengen usaha anget-anget tai ayam biasanya kan dari itu, karena mereka basicnya dari belakang udah enak. Pada akhirnya males untuk ngerasain yang namanya susah bangun dan segala macam. Jadi pengen langsung brel. Enggak, ya semua orang pengennya sukses. Semua orang pengen sukses, tapi kadang orang tuh males mulai dari awal. Nah, bentar. Pertanyaannya tadi. Boleh minum? Oh, enggak mas. Mas dicepai. Nah, nih, hal apa saja yang menyenangkan ya? Hal apa saja yang menyenangkan menjadi seorang desainer? Apakah famous atau apa ya? Justru malah banyak orang gitu. kalau pribadi sendiri nggak pengen yang namanya tuh famous, karena kayak aku sendiri mungkin nggak siap untuk menjadi seorang yang famous gitu, sama orang tahu. Tapi cuman ada kepuasan sendiri. Aku kan basicnya dari, aku suka art, gambar-gambar, misalkan kayak gambar-gambar Joker, tapi itu menjadi faktor, aku suka yang gitu. Dari situ, dari rasa suka, pengen tahu, pengen bisa, hanya mulai terus kita belajar terus soal itu. Yang pertama yang jelas sukanya karena hasilnya, hasil dari apa namanya, dari penghasilan seorang desainer. Tapi dengan catatan siapa dulu yang pesan. Nah, tapi kalau buat di Indonesia nggak bisa semuanya itu memuaskan buat hasil bayaran gitu loh. Pada akhirnya sampai beberapa bulan yang lalu ikut kontes lah, kedua. Mas Cimen ini juga pernah ikut kontes internasional. Dia kontes internasional ya, itu dunia. Sayangnya bisa dilanjutkan dulu Mas. Sebenarnya kalau ngomongin udah sampai situ kan kita ngeloncat jauh banget, nggak apa-apa. Itu udah tahun kemarin 2019 sebenarnya. Sampai terakhir itu aku buka 1 bulan yang lalu. Awalnya karena kepepet, karena usaha udah, pasar udah nggak enak, kemudian pasar udah rusak, yang
yang kedua emang kebutuhan. Pada akhirnya apa nih yang bisa aku lakukan gitu loh. Oke, aku bisa desain. Dengan bisa desain aku browsing apa ya, freelance desain dan segala macam, carilah link webnya. Itu banyak banget tapi ada standarnya. Nah di situ kita pilih standar kita yang masuk tuh mana, web yang mana mana gitu loh. Pada akhirnya masuklah 3 web, itu hitungannya internasional semua. 3 web itu internasional semua. Iya, semua itu internasional semua. Tapi karena emang hebatnya orang Indonesia itu selalu menang, pada akhirnya adalah kuota orang Indonesia itu dibatasi. Oh, dibatasi. Karena Gara-gara kebanyakan orang Indonesia yang ikut itu. orang Indonesia ikut dan orang Indonesia yang menang. Orang Indonesia sendiri yang menang. Iya. Mantap. Nah dari situ dapat 3 web, otomatis kita harus fokus satu tuh. Tapi semua akun udah tak bikin semuanya. Fokus satu akun, pada akhirnya habis sampai 8 akun. Karena kita nggak tahu aturan mainnya seperti apa, standarnya seperti apa. Itu menggunakan KTP dan segala macam. Itu bahan udah habis, otomatis dapat blok gitu. Lanjut akun kedua. Dari situ akun kedua dan ketiga langsung tak mainin semua. Nah, akun yang kedua ini di teman-teman bisa dicari aja desaincontest.com. Di situ free work sebenarnya buat siapa aja, bagi pemula pun bisa. Nah di desain kontes itu aku udah ngabisin 4 akun juga. 4 akun dalam 4 satu akun. kontes. Bukan satu kontes, dalam berapa bulan gitu. Karena kan di situ aturan banyak. Kita desain mirip aja sama yang ada di Google, mirip loh ya, itu bisa kena ban. Dalam artian mirip, misalnya logo nih, kita ambil aja logo Alfamart. Nah misalkan Alfamart, nanti cuma beda masalah logo, yang namanya desain kan banyak banget. Mungkin ide kita pure murni dari ide kita, tapi kalau misalkan kita cari di Google search, bisa aja ketemu yang sama atau mirip gitu. Itu susahnya karena udah terlalu banyak, frekuensinya terlalu banyak buat desain itu sendiri. Nah pada akhirnya mencari celah di situ, sering masuk peringkat. Tapi yaitu ketika kita udah masuk peringkat 3 ataupun kita menjadi peringkat pertama, belum tentu kita dipilih. Ya, bisa gitu. Karena yang pertama itu kan kebutuhan klien yang 100% pure murni yang menentukan dia bakal milih yang mana. Oh, klien itu dari perusahaan-perusahaan itu yang ya perusahaan luar. Kenapa aku milihnya di web? Karena desain itu lebih dihargai secara nominal. Kalau misalkan di sini cuma dibayar 50.000, katakan cuma dikasih sebungkus rokok, syukur-syukur sebungkus rokok. Nah, misalkan cuma terima kasih, nah, listrik rokok kita yang bisa untuk siapa? Makan, nah, pada akhirnya masuklah ke web tersebut. Akhirnya sering masuk nominasi dan segala macam. Tapi sebenarnya kita kalah. Kalahnya itu di akhirnya yang kalah. Padahal udah masuk peringkat. Udah selalu masuk peringkat. Masuk peringkat terus. 1, 2, 3 itu pasti. Terus sempat di titik dimana satu akun ini udah kena sampai 70%. Jamadan itu kan teguran itu sampai 100%. Maksudnya 70% itu teguran ya? Teguran, karena setiap akun kalau misalkan udah nyampe 100% itu di ban sampai 2024 gitu. 5 tahun. Itu tahun berapa Mas? 2019. 5 tahun ke ban. Makanya yang merasa jadi agak males atau apa down itu di situ. Ketika udah ikut banyak kontes puluhan dan di situ masuk nominasi, ketika itu belum pengumuman kan banyak, tergantung nominal. Misalkan nominal $200 itu paling pengumuman 3 hari selesai. Tapi kayak yang terakhir itu sampai $800. $100 itu menang gak? Nah itu dari ranking 1 peringkat 1 sampai turun peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, terus naik lagi terakhir di peringkat 3. Itu masih ada jangka waktu itu
1 bulanan sebenarnya buat penilaian. Itu di situ terus tak, cuman maju mundur lagi, karena kan itu sampai kalau nggak salah tuh 3.000 apa 4.000 kontestan 4.000 orang itu dunia dunia ya. ya. Itu pun desain tentang buat logo podcast sama Podcast logo podcast 4.000 orang masimen masuk di 3 besar. 3, 4, 5 balik lagi kayak gitu. Pada akhirnya di satu titik di situ pasti sering serang-serangan antara konsten desainer satu sama bukan serang kayak gitu, tapi melaporkan karena biar persaingannya seperti itu, di report gitu loh. Oh, di report soal itu dia milih merasa mirip gitu, aku yang nyontek dan segala macam. Padahal secara kita ngelihat listnya atau nomor urut aku yang duluan gitu. Tapi kan kita nggak tahu posisi web gitu loh. Kan sebenarnya kalau umum kita nggak bisa memonitor itu, ngatur itu pun susah. Padahal aku tersebut di blog karena banyak yang lapor. Pertama sempat adu komen. Sempat itu. Bahasa Inggris lah pasti. Pucek. Fak kayak gitu pasti. Nah, bajingannya di situ. Nah, karena aku sendiri juga nggak pintar bahasa Inggris ya tetap ngadalnya Google Translate. Sedangkan translate pada itu masih kacau, kata-katanya itu masih. Tapi mereka paham. Ya? Mereka menyadari paham. Banyak juga orang luar selain Indonesia pun sama nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kan dipermudah di situ. Sampai akhirnya di titik dimana dapatlah ya beberapa juara gitu. Nah habis itu dengan modal seadanya, dilalah Jawa ini dilalah isinya kena virus. Di sini. Jadi setelah akun ngeband, isi virus. Di sini virus. Karena terakhir itu harus pakai VPN biar bisa ikut. Karena IP sini itu udah kebaca. Karena kan udah habis 4. Gitu. Otomatis aku nggak pakai antivirus. Yang kedua aku pakai VPN. Nah pada akhirnya kena virus lah. Data semua satu PC itu habis. Hilang semua. Berpuluh-puluh itu puluh desain di sana ada semua. Di project mungkin ratusan juta hilang semua. Ngeri juga. Nah itu kalau bilang soal desain, Mas Iman ini udah berpengalaman ya sekitar 7 tahun ya kalau mulai dari sekarang. Selain menjadi desainer nih, hal apa yang Mas Iman kerjakan untuk menutupi kegiatan selain menjadi seorang desainer? Pada akhirnya buat sekarang tuh menjalankan pekerjaan desainer sebenarnya udah nggak pikir gitu. Bukannya nggak pikir tuh gini, itu kan kerjaan sehari-hari, otomatis kayak orang itu makan, mandi, harus sesuatu yang ya udah biasa gitu. Pada akhirnya kan nggak terlalu pikirannya yang pusing gitu. Pada akhirnya nggak pernah ngolah, tapi ketika cuma ada job baru kita bisa. Nah dari buat nutupin itu semua, aku harus cari kesibukan ya apapun itu. Ya kayak untuk sekarang mau nggak mau ya jadi seorang sales marketing. Tapi tetap anak-anak kosan membagi proyekannya dari anak-anak sini. Jadi ada project jalan terus dalam kan ya tetap ada pemasukan lah setiap bulan, seenggaknya seperti itu. Nggak langsung start berhenti semuanya itu enggak. Tetap apapun yang bisa menjadi cuan ya lakukan. Yang penting kita bisa makan. Sebenarnya cuan itu dalam arti kata itu apa sih Mas? Cuan ya keuntungan dari apapun itu, entah itu barang, jasa, dan segala macam. Contohnya kemarin jadi ada temanku itu namanya Gilang itu dia ngasih proyekan nih. Aku suka sesuatu hal yang sebenarnya hal yang menantang.
di dunia video itu baru yang ini digabungin desain sama video. Akhirnya aku belajar lah soal itu, belajar karena tahu sadar diri aku nggak mampu buat video, otomatis bikin dasarnya si vektornya ini, bahan desainnya ini. Itu hanya pekerjaan berapa jam, tapi dapatnya mungkin kalau orang kerja mungkin bisa sampai berapa hari, mungkin 1 minggu baru dapat senilai segitu gitu. Itu posisi aku udah kerja, pagi kerja sampai sore, malamnya baru desain selesai, ya hitungannya pagi lah jam 2-an itu baru selesai. Dan habis itu aku tidur, besoknya udah kerja lagi, tahu-tahu dapat cuan kan seperti itu. Jadi desain tuh gak 5 menit, 10 menit, 15 menit jadi. Desain Sebenarnya tergantung tingkat apa namanya ya, kerumitan. kalau dibilang kerumitan iya, yang pertama kerumitannya. Dibilang kerumitan itu si pemilik